Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami lagi mendengarkan firman. Terangilah hati kami oleh Roh Kudus sehingga kami dapat menerima firman-Mu, kami dapat memahami dan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 25 ayat 2. Keluaran pasal 25 ayat 2, demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Ya demikian, Keluaran pasal 25 ayat 2. Tema renungan kita adalah, tetaplah memberi untuk rumah Tuhan. Tetaplah memberi untuk rumah Tuhan. Ketika umat Tuhan dalam perjalanan di padang gurun, mereka mendirikan kemah suci sebagai tempat beribadah. Kemah suci berpindah-pindah, tentu beda dengan bait suci yang permanen di Yerusalem. Bagaimana umat Tuhan bisa membangun kemah suci atau membangun bait suci? Apakah didanai oleh bangsa-bangsa asing? Ternyata tidak demikian. Dalam Keluaran 25 ayat 2, Tuhan memerintahkan mereka untuk mengumpulkan persembahan khusus untuk pekerjaan Tuhan atau untuk rumah Tuhan. Di sini kita lihat bahwa Tuhan mau melibatkan umatnya. Apakah berbeda dengan gereja masa kini? Dari manakah pendanaan gereja kita? Apakah dari Bank Dunia atau dari Bank Indonesia? Dari IMF? Atau dari negara, dari pemerintah? Ternyata kan tidak demikian. Semua berasal dari anggota jemaat yang setia memberi persembahan. Bahwa rumah Tuhan harus dibangun dan dipelihara, dan pelayanan harus berjalan. Maka ada beberapa prinsip yang harus kita pahami dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan. Pertama, memberi karena iman dan pengenalan akan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa agar umat Israel membawa persembahan khusus untuk membangun kemah suci. Dalam Keluaran pasal 25 mulai ayat 1, 2 dan seterusnya. Sebagai umat Tuhan, hendaklah kita memberi dengan iman. Memberi karena kita memang mengenal Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita menyadari bahwa apapun yang kita punya, semua adalah pemberian dari Tuhan. Semua adalah miliknya Tuhan. Dan kita hanya diberikan kepercayaan sebagai penata layan. Tanpa iman maka tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Maka pemberian yang tanpa iman tentulah tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tentu masih ingat atau tahu peristiwa Kain dan Habel. Mengapa persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima? Nah itu karena iman. Yang kedua, memberi karena dorongan hati, bukan karena paksaan. Di dalam ayat bacaan kita dikatakan karena terdorong hatinya. Umat Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk memungut baginya persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya atau yang hatinya bebas tanpa tekanan. Orang yang tergerak hatinya karena pengakuan bahwa segala berkat itu bersumber dari Tuhan, maka akan memberi dengan rasa syukur. Karya Tuhanlah yang menggerakkan hati kita untuk memberi persembahan, bukan sebatas kewajiban agamawi, bukan karena aturan gereja supaya dianggap lebih rohani atau lebih dermawan, bukan itu. Tetapi karena ada satu dorongan hati kita. Kita mau memberikan dengan syukur, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan sedih hati. Tetapi sekali lagi, memberi dengan sukarela dan sukacita. Itu juga dicatat dalam 2 Korintus pasal 9, ayat 7 dan seterusnya. Dan yang ketiga, memberi yang terbaik, atau yang sudah dikhususkan bagi Tuhan. Dalam ayat 3-7, Keluaran pasal 25, diberikan daftar persembahan khusus yang akan diberikan. Ada persembahan emas, perak, dan tembaga yang dikhususkan untuk tempat kudus, untuk
Maha Kudus, segala perabot di dalamnya, dan juga untuk tabut Tuhan. Bahan-bahan yang lain yang sering digunakan adalah kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus yang dipintal benangnya, dan lain-lain. Dan semua itu berguna untuk rumah Tuhan. Itulah yang dipersembahkan, sesuatu yang berguna untuk rumah Tuhan. Maka saudara, sebagai kesimpulan, memberi untuk rumah Tuhan adalah merupakan bukti ketaatan iman kita kepada Tuhan. Tuhan mau memakai kita, melibatkan kita, umatnya, untuk pekerjaan Tuhan. Kemajuan rumah Tuhan bukan hanya butuh topangan doa. Doa juga memang sesuatu yang mendasar, tetapi juga perlu dukungan daya, tetapi juga dana. Karena itu, mari kita tetap terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Memberi hidup kita untuk melayani Tuhan. Memberi apa yang kita punya. Ya, salah satunya tentu dana untuk pekerjaan Tuhan, sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara, percayalah, ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk rumah Tuhan, maka kita tidak akan kekurangan. Masih ingat Maleakhi 3 ayat 10? Di sana dikatakan, berilah persepuluhanmu kepada Tuhan, supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Tetapi ketika kita memberi, di sana juga ada jaminan bahwa Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat, sehingga kita tidak akan berkekurangan. Karena Tuhan punya cara-cara yang ajaib, cara-cara yang seringkali tidak terduga untuk terus mendatangkan berkat bagi anak-anaknya, bagi kita umatnya. Mari kita tetap memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau senantiasa memberkati kami. Dan sesungguhnya dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami, ada bagian Tuhan yang harus kami persembahkan, supaya melaluinya orang lain bisa diberkati. Berkatilah semua jemaat-Mu di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam usaha. Biarlah semuanya itu diberikan Tuhan keberhasilan, keberuntungan, supaya dengan demikian kami pun hidup di dalam kecukupan, dan kami juga memiliki hati yang terdorong oleh pimpinan Roh Kudus untuk juga terlibat di dalam pemberian bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.